Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi yang seharusnya kita bahas ya minggu lalu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada ketua kelas, karena agenda besok seharusnya kosong, jadi akan kita isi dengan materi aljabar bool ya dan sirkuit digital kalau nggak salah materinya ya, kurang lebih itu Anda sudah mendapatkan di mata kuliah matematika dasar, jadi mungkin sifatnya kita hanya akan mengulang. Sementara minggu ini kita akan mencoba membahas materi yang seharusnya kita bahas minggu lalu. Jadi kosongnya kita tuker ya, kita tuker di awal di dua pertemuan yang terakhir di sesi ketiga ini kita akan membahas dua materi ini. Oke, representasi bilangan dalam komputer. Sebelumnya saya yakin Anda sudah pernah diberikan ya materi, mungkin beberapa ya terkait dengan macam-macam bilangan, apa aja itu bilangan ya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, di materi kali ini kita akan mencoba membahas mengenai sistem bilangan, di mana sistem bilangan yang akan kita bahas, kita batasi sampai 4 kategori aja, 4 jenis aja, yaitu bilangan desimal, ya, sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Tidak hanya terkait dengan 4 sistem bilangan itu, kita juga akan membahas terkait bagaimana konversi yang bisa dilakukan antar sistem bilangan tersebut. Misalkan, bagaimana konversi dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner, dan seterusnya. Kurang lebih di beberapa materi sebelumnya, Anda sudah mengenal dua jenis sistem bilangan, ya, yaitu sistem bilangan desimal dan sistem bilangan biner terkait juga dengan bagaimana konversinya. Nah, pada materi kali ini kita akan juga membahas dua sistem bilangan yang lain, yaitu oktal dan heksa. Kemudian juga terkait dengan bagaimana konversi antar keduanya dan antar dua yang akan kita bahas lebih banyak ya pada hari ini dengan dua sistem bilangan yang mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, saya mulai dengan sebuah introduction atau sebuah pengantar ya terkait dengan macam-macam bilangan untuk mengingatkan Anda kembali, untuk membuka kembali ingatan Anda tentang apa aja itu macam-macam atau jenis-jenis bilangan. Nah, bisa Anda lihat di sini bahwa kedudukan yang paling tinggi itu dipegang ya atau diduduki oleh bilangan kompleks. Nah, dari bilangan kompleks ini kita bagi lagi menjadi dua, yaitu ada bilangan real dan ada bilangan imajiner. Nah, bilangan real sendiri dia juga bisa dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Dalam hal ini, bilangan rasional kita mengenal ada dua, ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas bagaimana sih representasi dari bilangan bulat dalam komputer. Namun, tidak hanya bilangan bulat saja, kita juga akan mempelajari, kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana representasi dari bilangan pecahan itu juga dalam komputer. Tidak perlu saya definisikan lagi ya untuk masing-masing macam-macam bilangan karena saya sudah pernah membahas di materi sebelumnya ya. Saya lupa entah itu maddas atau maddis, saya yakin itu sudah ada, atau jika mungkin Anda ingin mengingat kembali gitu ya, ingin mengetahui kembali lebih jauh, Anda bisa membuka materi yang sudah pernah kita bahas terkait dengan jenis-jenis bilangan ini. Oke, kita mulai lanjut ya pada materi berikutnya, yaitu sistem bilangan. Secara umum, dalam sistem mikroprosesor komputer, sistem bilangan yang digunakan ada 4 jenis, ya, yaitu ada sistem bilangan desimal, ada sistem bilangan biner, ada sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Nah, keempat sistem bilangan yang akan kita bicarakan hari ini
Satu dan yang lainnya dia dibedakan oleh sebuah nilai posisi yang disebut dengan basis. Jadi misalkan untuk sistem bilangan desimal dia menggunakan basis 10 ya. Sistem bilangan biner ya dari kata bi dia menggunakan basis 2, kemudian sistem bilangan oktal ya, mohon maaf, okta itu kan 8 ya. Jadi dalam hal ini sistem bilangan oktal itu dia menggunakan basis 8 dan yang terakhir sistem bilangan heksadesimal dia dari kata heksa ya. Heksa itu berarti 16. Maka untuk sistem bilangan heksadesimal di sini dia menggunakan basis 16. Nah, apa aja basisnya nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, apakah untuk sistem bilangan ini hanya terdiri dari 4 saja? Tidak ya, kalau Anda mau explore lebih lanjut, Anda bisa membaca-baca mungkin terkait literatur yang mengungkap atau berisi materi-materi berikut. Sistem bilangan itu tidak hanya terdiri dari 4 sistem bilangan ini saja ya, tapi ada juga beberapa sistem bilangan yang lainnya, namun tidak kita bahas pada materi kali ini. Nah, sistem bilangan dia adalah sebuah cara untuk mewakili suatu besaran dari suatu item secara fisik. Ya, yang paling sering atau paling banyak digunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal ya. Kemudian untuk logika di komputer sendiri dia diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan. Jadi ada dua keadaan off dan keadaan on. Off itu apa? Berarti tidak ada arus yang lewat di dalamnya ya, atau tidak ada arus yang melalui ya. Kemudian untuk keadaan on berarti ada arus yang mengaliri atau melalui. Nah, konsep ini biasanya digunakan dalam sistem bilangan biner, di mana kalau sistem bilangan biner itu dia hanya menggunakan 2 macam nilai ya untuk mewakili suatu besaran nilai. Nah, di samping itu, komputer juga menggunakan sistem bilangan yang lain. Jadi ada juga digunakan sistem bilangan oktal dan juga sistem bilangan heksadesimal. Nah, beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam sistem bilangan seperti yang sudah diulang-ulang dari tadi, ada yang disebut dengan istilah basis ya atau redik, kemudian ada juga istilah yang lain yaitu digit atau bit ya. Mungkin Anda akan lebih banyak mengetahui istilah-istilah yang lain dalam mata kuliah yang lain nanti akan dibahas ya, seperti misalkan mata kuliah sistem digital nanti akan dibahas lebih banyak istilah-istilah yang relate dengan materi sistem bilangan ini. Baik, yang pertama untuk basis. Basis atau redik ya atau disimbolkan dengan R, ini berarti adalah banyaknya angka atau digit yang digunakan ya. Semisal untuk sistem bilangan desimal, dia memiliki 10 digit ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di sini kita bisa hitung untuk R-nya dia adalah 10 ya, sesuai dengan jumlah digit yang dimiliki oleh sistem bilangan desimal itu sendiri. Bagaimana dengan sistem bilangan yang lain? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk sistem bilangan yang lain dia memiliki basis yang berbeda-beda. Maka untuk misalkan sistem bilangan biner di sini dia memiliki redik atau R sama dengan 2 ya, karena dia basisnya 2 ya. Terdiri dari 2 digit saja, 0 dan 1 ya. Atau sistem bilangan yang lain, heksadesimal, dia memiliki R sama dengan 16 karena ada 16 digit yang digunakan di situ. Atau untuk yang oktal ya, sistem bilangan oktal di sini dia menggunakan basis 8 ya, artinya ada 8 digit yang digunakan pada sistem bilangan ini. Dengan demikian, nilai R-nya atau rediknya dia juga sama dengan 8. Nah, kemudian selain dari basis, ada juga yang disebut sebagai digit ya. Digit itu seperti yang sudah diulang-ulang dari tadi, dia merupakan suatu simbol ya yang digunakan pada bilangan untuk menggambarkan nomor pada notasi posisionalnya dalam sistem bilangan. Nah, jenis bilangan kita perlu tahu juga bahwa sesuai dengan sistem bilangannya,
ada 4 jenis bilangan ya, ada bilangan desimal, bilangan biner, bilangan heksadesimal, dan yang terakhir bilangan oktal ya. Kalau dari yang paling sedikit misalkan, yang paling sedikit digitnya ada bilangan biner. Jadi bilangan biner ini seperti yang disampaikan tadi, dia punya redik atau R sama dengan 2 ya, karena dia terdiri dari 2 digit yaitu 0 dan 1. Kemudian untuk bilangan desimal dia punya R sama dengan 10, kemudian untuk ke 10 digit-digitnya ada 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 9. 10 nggak termasuk ya. Jadi untuk desimal dia hanya sampai 9 aja ya. Kemudian berikutnya oktal dulu ya. Untuk bilangan oktal, dia punya R sama dengan 8 ya, sesuai dengan nilai R-nya. Ke 8 digit yang dimaksud di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi meskipun R-nya sama dengan 8, digitnya tidak berhenti sampai 8 ya, tapi sampai angka sebelum 8, yaitu 7. Karena kita mulai dari 0. Ya, kemudian yang terakhir ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini dia punya redik R sama dengan 16 ya, di mana ke 16 digit-digitnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian kita teruskan dengan abjad A, B, C, D, E, F. Ya, jadi untuk 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu kita simbolkan dengan suatu abjad. A di sini bisa dikatakan juga dia mewakili digit 10 ya. B dia juga bisa dikatakan mewakili digit 11, C untuk 12, D untuk 13, E untuk 14 dan F untuk 15 ya. Jadi untuk A, B, C, D, E, F di sini pada bilangan heksadesimal dia mewakili suatu angka yang merupakan kelanjutan setelah digit 9. Nah, A, B, C, D, E, F di sini dia dalam beberapa literatur juga bisa direpresentasikan dengan menggunakan abjad berukuran kecil ya. Jadi bisa A kecil ya, bisa B kecil, C kecil ya, D kecil, E kecil dan F kecil seperti itu ya. Kemudian bagaimana untuk penulisannya? Nah, saya lupa untuk menambahkan di sini ya. Jadi untuk penulisan macam-macam atau masing-masing jenis bilangan ini kita biasanya pakai yang namanya subscript ya. Jadi ada semacam simbol kecil gitu ya di bawah setelah digit terakhir. Jadi semisal seperti ini ya, A sama dengan 10, 10 kecil. Nah, 10 kecil ini ya, dia maksudnya adalah 10 pada bilangan pada bilangan pada bilangan desimal gitu ya. Jadi untuk desimal ya biasanya kita pakai ada subscript 10, untuk bilangan biner kita pakai subscript 2 ya. Untuk heksadesimal kita pakai subscript 16. Kemudian untuk bilangan oktal kita pakai subscript 8 ya. Mungkin nanti ke belakang kita akan lebih banyak menggunakan notasi semacam itu. Berikutnya, kita mulai dari sistem bilangan yang pertama, atau sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal ini dia merupakan contoh dari sebuah sistem bilangan posisional, sebab setiap digitnya dia memiliki suatu nilai tempat yang bergantung pada posisinya. Sebut saja misalkan saya punya sebuah nilai 2345,67 ya, maka bagaimana itu representasinya? Jadi dalam hal ini kita akan lihat bahwa ada dua kedudukan ya, ada dua posisi di sini di mana posisinya itu terbagi atau dipisahkan dengan menggunakan tanda poin ya atau koma dalam hal ini ya. Jadi ada angka yang ada di depan koma dan ada angka yang di belakang koma. Nah, untuk angka-angka yang berada di depan koma itu sama halnya dengan kita mengalihkan dengan sebuah sebuah
nilai tempat dengan pangkat yang berbeda gitu ya. Anda sudah tahu bahwa ini 2 ini mewakili posisi ribuan ya, 3 mewakili posisi ratusan, 4 mewakili posisi puluhan, dan 5 mewakili posisi satuan. Maka karena dia merupakan sistem bilangan desimal, kita bisa katakan bahwa 2, 3, 4, 5 ini dia sama halnya dengan 2 kali 10 pangkat 3, ditambah 3 kali 10 pangkat 2, ditambah 4 kali 10 pangkat 1, ditambah 5 kali 10 pangkat 0 gitu ya. Jadi untuk posisi satuan sama halnya dengan pangkat 10 pangkat 0 dari basis 10-nya gitu ya, atau sama dengan 1. Nah, kemudian bagaimana dengan angka di belakang koma? Sama artinya seperti yang angka di depan koma, untuk angka di belakang koma itu kita juga kalikan dengan bilangan basis 10, namun pangkatnya kita negatifkan. Jadi semisal kita lihat di sini, tambahan pecahannya itu kan adalah 0,67. Maka 0,67 di sini untuk digit pertamanya, si 6 ini kita kalikan dengan 10 pangkat min 1, dan seterusnya ya, 7 kita kalikan dengan 10 pangkat min 2. Jadi bisa kita artikan secara mudah ya bahwa untuk angka di depan koma dia berjalan mulai dari pangkat 0 ya. Jadi dari koma ini ya ke depan ke depan ya. Ke depan 5 kali 10 pangkat 0, 4 kali 10 pangkat 1 ya, 3 kali 10 pangkat 2, 2 kali 10 pangkat 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk angka di belakang koma, dia berjalan mulai min 1 ya untuk pangkat dari basisnya. Berarti 6 kali 10 pangkat min 1, kemudian 7 kali 10 pangkat min 2, dan seterusnya. Berikutnya adalah sistem bilangan biner. Nah, kurang lebih sama ya seperti sistem bilangan desimal tadi. Jadi untuk sistem biner ini dia merupakan sistem bilangan posisional yang menggunakan basis 2, ya, yaitu basisnya adalah 0 dan 1. Semisal contohnya adalah 1101,012. Nah, ini ada tanda notasi yang menunjukkan bahwa bilangan yang tertulis di sini dia adalah bilangan biner ya. Jadi biasanya ada juga yang menyebutkan dia pakai subscript saja gitu ya, ditambahin dengan subscriptnya atau ditambahin dengan kurung ya. Jadi 1101,01 dalam kurung subscript 2 misalkan ya. Jadi untuk 1101,012 ini seperti apa representasinya, kita lihat sama seperti yang tadi ya. Namun yang berubah di sini adalah basisnya. Kalau tadi kita pakai perkalian dengan basis 10, kalau sekarang kita pakai dengan basis 2 ya. Jadi untuk angka di depan koma kita mulai dari yang paling belakang ya, 1 dikali 1 dikali 2 pangkat 0 ya, kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 ya, 1 dikali 2 pangkat 2, dan seterusnya. Ya, kebalikannya untuk angka di belakang koma kita kalikan dengan basis 2 berpangkat negatif mulai dari 1 ya. Jadi 0,01 di sini dia kalau dijabarkan sama dengan 0 kali 2 pangkat min 1 ya untuk tempat pertama setelah koma. Kemudian selanjutnya 1 kali 2 pangkat min 2 gitu ya. Nah, kemudian dari sini tinggal kita buka masing-masing angkanya ya. 1 kali 2 pangkat 3 berapa? 8. 1 kali 2 pangkat 2 4 ya. 0 kali sekian 0 nggak ada ya. 1 dikali 2 pangkat 0 1, dan seterusnya ya. Tinggal kita tambahkan setelah itu. Yang tadi juga sama ya. 2 kali 10 pangkat 3 dan seterusnya. Dia akan menunjukkan nilai yang ada di depannya ini. Nah, sistem bilangan biner dan desimal Anda bisa lihat di sini ya, dia bisa dituliskan secara lengkapnya seperti ini ya, atau Anda juga bisa melihat bahwa angka-angka yang tertera di sini, digit-digit yang tertera di sini itu dia merupakan hasil konversi. Jadi misalkan kita lihat di sini ya untuk katakanlah 11 di sini ya. 11 dalam desimal itu kalau kita konversikan ke dalam biner dia adalah 1011. Cuma kebetulan ini dia jumlah digitnya tidak seragam ya. Tapi misalkan kita seragamkan gitu ya, misalkan kita buat menjadi 8 bit ya, maka untuk desimal 1 dalam biner
ya berarti dia ditampilkan dalam bentuk 8 bit, tidak 1 digit seperti ini lagi gitu ya. Nah, berikutnya setelah sistem bilangan biner dan sistem bilangan desimal, kita melangkah kepada sistem bilangan oktagonal. Sistem bilangan oktal ya, bukan oktagonal ya. Sistem bilangan oktal ini dia merupakan sistem bilangan posisional berbasis 8 ya, di mana ke-8 digit yang dimaksud dalam hal ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampai 7 aja ya. Nah, sama halnya seperti dua sistem bilangan sebelumnya, untuk sistem bilangan oktal ini dia menggunakan basis 8 ya. Jadi ada yang posisinya 8 pangkat 0 ya, dikenal dengan satu satuan ya, kemudian 8 pangkat 1, 8 atau delapanan dan seterusnya ya ke bawah ya, berdasarkan nilai basis dan pangkat. Kalau yang basis tadi kan kita mengenal ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 untuk setiap posisinya ya. Kemudian sama halnya dengan oktal tadi, ada juga heksadesimal, di mana untuk heksadesimal ini dia ada 16 digit ya, ada 16 simbol bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9, kemudian kita lanjutkan dengan abjad A, B, C, D, E, F ya. A menunjukkan 10, B menunjukkan 11, C menunjukkan 12, D untuk 13 dan E 14 serta F adalah 15. Nilai sebuah angka di sini ditentukan oleh posisi angka tersebut. Nah, kalau tadi sistem biner kita mengenal ada posisi mulai dari pangkat 0 ya untuk basis 2 ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan seterusnya ya. Kemudian sistem bilangan desimal dengan menggunakan basis 10 ya. 10 pangkat 0, 10 pangkat 1 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tadi sistem bilangan oktal dengan basis 8 mulai dari pangkat 0, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1 dan seterusnya. Nah, untuk sistem bilangan heksadesimal ini juga sama. Kita ada beberapa posisi ya, mulai dari posisi satuan, belasan, puluhan dan seterusnya ya. Satuan, puluhan, ratusan dan seterusnya yang diwakili oleh kita mulai dari basis berpangkat 0, 16 ya, basis 16 berpangkat 0. Jadi 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan menginjak kepada konversi. Nah, ini mungkin kita mulai dari yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi untuk konversi dari desimal ke biner, kita lihat seperti apa sih polanya. Jadi polanya yang ditunjukkan oleh bilangan ganjil dan bilangan genap itu sebenarnya berbeda. Untuk pola representasi biner pada bilangan ganjil dia selalu diakhiri dengan 1 ya, sedangkan untuk pola representasi biner untuk bilangan genap dia selalu diakhiri dengan digit 0. Jadi akhiran digitnya dia berbeda untuk bilangan ganjil dan bilangan genap pada desimal yang kita konversikan ke biner ya. Oke, seperti apa sih langkah atau algoritma untuk pengkonversiannya? Jadi langkah pertama dalam melakukan konversi ini adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2. Karena dalam hal ini konversinya kita akan merubah dari desimal ke biner, di mana biner itu kita tahu bahwa dia basisnya adalah 2, maka untuk perubahan atau pengkonversiannya digit dalam desimal ini kita bagi dengan 2 ya untuk mendapatkan hasil bagi dan sisa. Jadi notasinya adalah n divide gitu ya. Dengan 2 adalah hasil bagi jika n dibagi 2, kemudian n mod 2 adalah sisa jika n dibagi 2 ya. Bilangan biner yang didapat dengan menghapus bit paling kanan dari representasi biner dari n merupakan representasi biner dari n div 2-nya. Ini untuk algoritmanya ya. Jadi kita inputkan n-nya berapa ya, kemudian prosesnya kita ulangi ya. Jadi kita cari hasil pembagian dari n itu dengan 2 ya, dan seterusnya sampai kita temukan nilainya adalah 0 ya. Sebagai contoh, kita lihat pada 2 bilangan berikut ada bilangan ganjil yang ditunjukkan oleh 25
dan ada bilangan genap yang ditunjukkan oleh 44. Nah, karena kita mau merubah dari bilangan desimal ke bilangan biner, maka kita lakukan pembagian dengan menggunakan bilangan 2. Ya, jadi untuk 25, ubahlah bilangan 25 dengan sistem bilangannya adalah 10 ya, menjadi suatu bilangan biner. Jadi untuk notasinya kita kaitkan ya basisnya 10 ini di posisi setelah digit terakhir pada bilangan desimal. Jadi 25 pakai subscript 10 gitu ya. Nanti jawabannya juga kita tambahkan subscript 2. Jadi dalam hal ini kita akan melihat dari yang awalnya bilangannya adalah bilangan desimal, kemudian nanti hasilnya dia sudah direpresentasikan ke dalam bentuk bilangan biner, ditunjukkan dengan basis yang ada di akhiran digitnya ya. Kemudian kita lihat untuk penyelesaiannya 25 kita bagi 2 ya, dia sama dengan 12 karena dia tidak habis. Kita tuliskan sisanya yaitu 1 ya. Kemudian langkah kita lanjutkan 12 tadi kita bagi lagi 2, ternyata habis, berarti dia bersisa 0 ya, dan seterusnya. Sampai yang terakhir kita akan menemukan akhiran atau nilai n-nya adalah 0 ya. Jadi dalam hal ini kita bisa membaca untuk hasil sisanya dari bawah ke atas ya, 1 1 0 0 1. Berarti untuk 25 hasil konversi dari desimal ke biner adalah 1 1 0 0 1. Nah, kemudian untuk yang bilangan genap ya sama, caranya sama. Jadi kita bagi 2 ya, setiap angkanya di sini ya 44 kita bagi 2 sama dengan 22. Karena dia bulat, kita tuliskan sisanya 0 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita repeat lagi langkahnya. 22 tadi ya kita bagi 2 lagi diperoleh sama dengan 11, masih bersisa 0 ya. Kita lanjutkan lagi 11 dibagi 2 hasilnya 5, bersisa 1, kita tuliskan sisanya 1 ya. Kita lanjutkan lagi 5 dibagi 2 ya, bersisa 1 ya, dan seterusnya sampai nanti kita dapatkan n yang terakhir adalah 0 ya. Sehingga dari situ kita bisa tuliskan untuk digit binernya mulai dari bawah ke atas. Jadi 44 pada bilangan desimal sama dengan 101100 gitu ya. Jangan lupa menambahkan notasi bilangannya. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut gitu ya. Sama halnya dengan kalau kita menghitung secara berbaris seperti ini ya. Anda bisa pakai metode apapun ya, pakai apa ya, pakai kayak gini gitu ya boleh, atau pakai semacam pembagian gitu ya juga boleh, bebas ya. Nah, kita perlu tahu juga bahwa selain bilangan bulat itu ada juga yang namanya bilangan pecahan ya. Semisal saya ambil contoh di sini adalah bilangan pecahan 0,75 yang direpresentasikan dalam bilangan desimal ya. Maka 0,75 itu kita tahu bahwa sama dengan 75/100. 75/100 ini kalau kita bagi dia sama dengan 7/10 ditambah 5/100 ya, atau sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di belakang koma ini kita mulai dengan perkalian basis 10 dengan pangkatnya mulai dari negatif 1 ya. Jadi 7 kali 10 pangkat min 1 ditambah 5 kali 10 pangkat min 2 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengkonversi pecahan, misalkan bentuknya dia awalnya adalah desimal, kemudian kita ubah menjadi biner ya. Jadi ada 2 notasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama namanya adalah n ya, n mutlak, dia menotasikan bagian bulat dari n-nya. Kemudian yang kedua adalah fraction-nya, dia menotasikan bagian pecahan dari n-nya ya. Ini untuk algoritmanya, jadi untuk mengkonversi ya pecahan desimal ke biner ini, kita bisa inputkan terlebih dahulu n-nya seperti apa ya, kemudian kita ulangi nanti untuk prosesnya ya. Jadi mungkin akan lebih jelas ketika contoh ya.
Oke, jadi misalkan seperti ini ya konversi pecahan desimal ke biner ya. Jadi kita punya pecahan desimalnya adalah 0,32 dalam bilangan desimal. Mau kita konversikan ke bentuk biner. Nah, berarti kalau tadi ya kita bagi 2 untuk bilangan bulatnya. Nah, kalau sekarang kita kalikan dengan 2 ya. Jadi 0,32 kita kalikan 2 hasilnya 0,64. Nolnya kita simpen, 64-nya kita kalikan 2 lagi ya. Terus seperti itu sampai ke bawah. Jadi misalkan untuk contoh yang seperti ini 32 dikali 0,32 dikali 2 kita peroleh 0,64. Nolnya kita simpan dulu ya. 64 yang di sebelah kanan kita kalikan dengan 2 lagi. 64 dikali 2 hasilnya adalah 128 ya, atau dalam hal ini adalah 1,28. Nah, 1 kita simpen ya, 0,28-nya kita kalikan 2 lagi. Ya, 0,28 kita kalikan 2 hasilnya adalah 0,56. Lanjut baris berikutnya. 0 kita simpan, 56 di belakangnya kita kalikan dengan 2 lagi. Ya, jadi terus seperti itu sampai nanti kita akan menemukan digit yang serupa atau kembali ke awal. Nah, misalkan dalam hal ini kita mau merepresentasikan sampai 5 digit setelah titik, maka kita berhenti sampai baris ke 5 saja. Jadi untuk representasi dari 0,32 dalam bilangan desimal ke bilangan biner dengan 5 digit setelah titik, dia adalah 0, ya dari atas 0, 1, 0, 1, 0 ya. Dalam hal ini ada keterangan titik-titik-titik ya. Itu artinya atau menandakan bahwa proses ini masih terus berlanjut ya, masih dimungkinkan terus berlanjut. Oke ya. Nah, contoh lagi seperti ini ya, ada 2 nilai pecahan yang mau kita konversikan dari bilangan yang awalnya desimal kita ubah ke biner ya. Semisal 0,375. 0,375 mau kita ubah dari desimal ke biner. Berarti prosesnya sama seperti yang tadi, 0,375 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 0,75. Ya. Nah, 0,75 ini ya kita simpan nolnya ke bawah gitu ya. 75-nya kita kalikan 2 lagi gitu ya. Jadi kita peroleh 0,75-nya kita kalikan lagi gitu ya. 1,5 hasilnya. Nah, 1,5 1 di depan kita simpen, 0,5-nya kita kalikan 2 lagi. Begitu seterusnya sampai nanti kita menemukan digit dia akan kembali ke digit yang sama, digit yang awal gitu ya. Nah, dalam hal ini bisa kita tuliskan untuk 0,375 dalam desimal dia sama dengan 011 dalam dalam biner ya. Ini ada tanda koma di depannya ya karena dia merupakan terusan dari bilangan bulat di depannya. Kemudian lagi 0,84375. Ini sama seperti yang tadi. Oh, bukan. Ya, beda. 0,84375 dikali 2 ya. Kita kalikan 2 hasilnya 1,6875. Nah, 1,6875 itu kita simpen satunya. Satu kita simpen, kita taruh di bawah ya, di digit setelah koma. Kemudian sisanya 0,6875 kita kalikan 2 lagi ya. Dan seterusnya. Jadi 0,6875 kita kalikan 2 hasilnya 1,375. Nah, 1,375 ini satunya kita simpen ke bawah digit kedua setelah koma. Nah, 0,375 di belakangnya kita kalikan dengan 2 lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk 0,84375 dalam hal ini kita akan menemukan hasil konversinya dalam biner adalah 11011 di belakang koma ya. Oke, ya contoh lagi. Misalkan sekarang kita gandeng dengan bilangan bulat ya. Jadi ada bilangan di depan koma, ada bilangan di belakang koma. Nah, bagaimana hasil konversi pecahan desimal ini ke bentuk biner ya? Kita lihat 25,32
dalam desimal ya, kita ubah ke biner ya, berarti 25 ini. Nah, 25 ini kita ubah atau kita konversikan sendiri gitu ya ke dalam bentuk biner. Jadi kita bagi dua, kita bagi dua, kita bagi dua sampai nanti mentok dapat n-nya sama dengan 0 ya, kita tuliskan berapa digitnya ya, 1 1 0 0 1 ya dari bawah ke atas. Kemudian 0,32 di belakangnya juga kita konversikan tersendiri ya, dengan menggunakan cara tadi. Jadi untuk 0,32 bukan lagi dibagi 2 tapi dikalikan dengan 2 ya. 0,32 kita kalikan dengan 2. Nah, tadi kan sudah selesai ya. 0,32 kita kalikan dengan 2 untuk melihat hasil konversinya, ketemu tadi 0,01010. Jadi untuk yang di belakang ini, nah, untuk yang di belakang ini ya berarti dia tinggal kita tambahkan ya hasil dari konversi dengan menggunakan hasil konversi pada bilangan atau digit di depan koma, kemudian kita tambahkan dengan hasil konversi pada digit di belakang koma. Jadi 11.001 ditambah 0,01010 gitu. Oke. Berikutnya konversi antar sistem bilangan. Jadi bagaimana untuk sistem oktal dan heksadesimal? Nah, teknik yang dideskripsikan di sini dapat kita generalisasikan terhadap basis selain 2. Jadi misalkan untuk basis 8 sama basis 16 ya. Pada basis 8 untuk sistem oktal, bilangan ditulis menggunakan 8 digit 0 sampai 7. Di mana nilai tempat tiap digit tadi dia merupakan perpangkatan dari 8. Jadi misalkan bilangannya seperti ini pecahannya 374,2 oktal gitu ya. Kita akan bisa melihat hasil representasinya adalah mulai dari angka di depan koma ya 4 ya. 4 berarti kita kalikan dengan 8 pangkat 0, kemudian 7 kita kalikan dengan 8 pangkat 1 ya. Kemudian apalagi 3 di depannya kita kalikan dengan 8 pangkat 2 ya, dan seterusnya. Ya, kemudian untuk digit di belakang koma kita mulai dari basis berpangkat negatif 1 ya. Jadi 2 dikalikan dengan 8 pangkat min 1. Jadi itu adalah hasil konversi untuk bilangan pecahan dari oktal ke desimal ya. Jadi untuk 374,2 dalam bilangan oktal dia sama dengan 252,25 dalam desimal. Berikutnya bagaimana dengan untuk sistem heksadesimal? Nah, kalau tadi oktal kita pakai basis 8, kalau heksadesimal kita pakai basis 16 ya, di mana ke 16 digitnya itu adalah 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F ya. Semisal kita mau mengkonversi bilangan pecahan heksa dari bilangan E9C poin 8 ya, 16 ya, bilangan heksadesimal kita ubah menjadi bilangan desimal ya. Berarti dalam hal ini kita lihat, nah ya, angka atau digit di depan koma ada C yang pertama. Nah, C itu kita lihat dulu. C di heksadesimal itu kan dia merepresentasikan apa tadi? 9, 10, 11, 12 ya. Berarti 12 dikalikan 16 pangkat 0. Jadi sama halnya seperti tadi kita mengkonversi dari desimal ke biner, sebenarnya untuk konversi bilangan pecahan dari heksa ke desimal pun kita sama ya. Jadi yang depan ini, yang digit di depan koma ini kita konversikan tersendiri, yang digit di belakang koma juga kita konversikan tersendiri ya. Kalau digit di depan koma berarti kita kalikan dengan bilangan basis 16 mulai dari yang pangkatnya besar ya sampai mentok ke pangkatnya 0. Nah, kalau yang di belakang koma ya kita kalikan dengan
bilangan berbasis 16 yang pangkatnya kita mulai dari pangkat negatif 1 gitu ya. Jadi untuk E9C poin 8 basis heksa, basis 16 ya, dia sama dengan C itu 12 kali 16 pangkat 0, maju ke depan 9 kali 16 pangkat 1, kemudian maju lagi ada E ya, E itu dia merepresentasikan nilai 14, berarti 14 dikali 16 pangkat 2. Sementara untuk digit di belakang koma ada 8, ya berarti kita kalikan 8 itu dengan basis 16 berpangkat negatif mulai dari 1. Berarti 8 dikalikan 16 pangkat min 1. Nah, kita jumlahkan semua hasilnya sama dengan 3740,5 dalam basis 10 ya. Artinya E9C 8 dalam basis 16 ini sama halnya dengan 3740,5 di bilangan desimal. Nah, ada juga yang metode yang lain ya yang bisa kita pakai untuk konsep konversi antar sistem bilangan ini. Misalkan kita pakai metode Horner. Jadi untuk metode Horner ini dia bisa dikatakan sebuah metode yang cukup efisien untuk mengkonversi sebuah bilangan asli dari yang basisnya non desimal ke desimal ya. Bagaimana caranya? Kita lihat dari suatu bilangan itu ya kita kalikan digit pertamanya dengan basisnya. Kemudian ditambahkan lagi dengan digit kedua. Kemudian kalikan dengan basis ya, tambahkan lagi dengan digit ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Nah, langkah terakhir itu adalah tambahkan dengan digit terakhir. Jadi semisal contohnya ya mungkin akan lebih jelas ketika kita lihat contohnya ya. Jadi contoh 374 dalam basis oktal, basis 8. Ya, 374 basis 8. Kalau kita mau pakai metode Horner, kita mau konversi oktal ke desimal, maka kita lihat digit pertamanya 3. Ya, 3 ini kita kalikan dengan basisnya 8 ya, karena dalam hal ini dia adalah basisnya 8. Kemudian ditambahkan lagi dengan digit kedua. Jadi 3 kali 8 tambah 7. Ya, kita kasih kurung dulu yang menandakan itu harus kita kerjakan dulu prosesnya. Kemudian berikutnya kita kalikan lagi dengan basis yaitu 8. Baru yang terakhir ditambahkan dengan digit yang terakhir. Dalam hal ini adalah 4 ya. Berarti prosesnya yang terjadi adalah 3 dikali 8 ditambah 7 ya, dikali 8 ditambah digit terakhir adalah 4. Kita peroleh hasilnya adalah 252 dalam bilangan desimal. Atau misalkan E9C dalam basis heksa. Ya, sama caranya. Kalau pakai Horner berarti digit pertama kita kalikan dengan basis ya, berarti 14 dikali 16 ya dalam hal ini. Kemudian kita tambahkan dengan digit kedua yaitu 9 ya, kita kasih kurung dulu, kita proses lebih awal, kemudian kita kalikan dengan basis lagi dan yang terakhir baru kita tambahkan dengan digit yang terakhir ya. Ingat dalam hal ini karena dia bilangannya heksa, maka kita harus merubah dulu dari yang di sini tertuang dalam bentuk abjad, kita ubah dulu ke dalam bentuk angkanya ya. Jadi untuk E dia maksudnya adalah 14, kemudian C di sini dia berarti adalah 12 ya. Setelah itu baru kita proses semuanya. 14 kali 16 tambah 9 ya, kita cari dulu hasilnya. Kemudian kita kalikan 16, baru yang terakhir tambahkan dengan 12 sebagai digit terakhir. Kita peroleh hasilnya adalah 3740 dalam basis 10. Nah, kita lihat berikut ada beberapa catatan, yaitu sistem biner. Dia sangat penting dalam komputasi. Namun, bilangan bulat yang besar, dia membutuhkan banyak digit dalam representasinya. Nah, keuntungan di sini, pada basis yang lebih besar, bilangan dapat ditulis menggunakan digit yang lebih sedikit. Tetapi sistem desimal di sini dia kurang nyaman, karena kita harus seringkali mengkonversinya ke sistem biner. Nah, dengan menggunakan sistem bilangan oktal dan oktal dan heksadesimal, kita bisa menghindari problem yang
digitnya sangat banyak gitu ya. Sekaligus kita mendapatkan algoritma yang lebih sederhana untuk mengkonversi ke dalam sistem biner. Berikutnya kita akan lihat bagaimana konversi dari sebaliknya. Jadi kalau yang tadi kita membahas bagaimana konversi dari beberapa sistem bilangan ke desimal. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana konversi dari desimal ke oktal atau ke heksadesimal ya. Semisal untuk desimal ke oktal ya atau ke desimal. Nah, ini sebenarnya caranya sama ya dengan seperti kita mengkonversi desimal ke biner ya. Perbedaannya hanya kita menggunakan 8 atau 16 di sini ya sebagai pembaginya atau pengalinya gitu ya. Jadi kalau yang tadi desimal ke biner kita menggunakan 2. Kita menggunakan angka 2 sebagai pembagi atau pengalinya. Nah, dalam hal ini ketika kita mau mengkonversi bilangan desimal ke oktal atau ke heksa, nah, kita akan menggunakan angka 8 dan angka 16 sebagai pembaginya atau pengalinya. Ya, contoh, misalkan kita langsung kita langsung pakai contoh yang pakai pecahan ya. Jadi konversikan 275,4374 desimal ya ke oktal. Nah, berarti seperti yang saya bilang tadi, kita punya dua posisi di sini. Ada posisi yang angkanya di depan koma. Ada angka yang posisinya di depan koma, ada angka yang posisinya di belakang koma. Nah, dua posisi ini harus kita kerjakan terpisah ya. Jadi 275 di sini kita kerjakan, kita konversikan tersendiri ke dalam oktal, kemudian 0,4374 di belakangnya kita juga konversikan tersendiri ke dalam oktal. Jadi Anda bisa lihat ada dua tabel di sini ya. Tabel yang merah itu menunjukkan pengerjaan atau pengkonversian ke oktal ya untuk digit 275. Tabel yang warna ungu itu menunjukkan proses pengkonversian untuk angka di belakang koma ya dari desimal ke oktal ya. Kita lihat untuk digit yang di depan koma 275. 275 ini kita akan konversikan dari desimal ke oktal. Karena kita mau konversikan ke oktal berarti digit ini harus kita bagi dengan 8 sampai kita ketemu nanti di algoritma tadi kita ketemu n-nya sama dengan 0 sampai habis gitu ya. Sampai nggak bisa dibagi lagi gitu ya. Jadi 275 dibagi 8 hasilnya 34 ya, bersisa 3. Kita teruskan lagi 34 dibagi 8 ketemu 4, sisanya 2 ya. Dan seterusnya ya, 4 dibagi 8 sudah 0, nggak bisa ya, sisanya 4. Berarti untuk 275 ini ya ketika kita konversikan ke bentuk oktal ya kita baca dari bawah ya 4 2 3. Jadi 275 basis 10 dia sama dengan 423 basis 8. Selanjutnya untuk digit di belakang koma kita lihat ada 0,4374 dalam basis 10. Nah, ini mau kita konversikan ke dalam oktal. Kalau yang di tabel merah tadi kita bagi, nah sebaliknya untuk bilangan pecahannya ya, kita akan melakukan perkalian ya, pengalian dengan bilangan 8. Jadi 0,4374 kita kalikan dengan 8 ya, ketemu nanti hasilnya sekitar 3, sekian, 3-nya kita taruh di sini, kita simpan 3-nya. Nah, di belakang koma kita taruh di bawahnya sini ya. Ini bukan 5.000 ya sebenarnya ya. Bukan 5.000 bulat seperti ini ya. Tapi kalau mungkin Anda nanti ulang pengerjaannya, coba Anda cari sendiri, seharusnya nanti hasilnya adalah 3,499999 berapa gitu ya. Jadi memang kalau dibulatkan dia sama dengan 5.000 ya. Kemudian dari hasil angka di sini kita kalikan dengan 8 lagi ketemu hasilnya adalah sekitar 4, sekian gitu ya, di mana sudah mentok nggak bisa kita teruskan lagi karena dia sudah 0 ya, sudah menuju 0, sehingga untuk 0,4374 di sini dari basis 10 dia sama dengan 0,34. Jadi untuk
untuk digit yang di belakang koma kita membacanya dari atas ke bawah, sementara untuk digit di depan koma kita membaca dari bawah ke atas gitu ya. Maka 275,4374 bilangan desimal atau 275,4374 basis 10 dia sama dengan 423, nah yang ini dari atas 34. Jadi 423,34 gitu ya dalam basis 8. Berikutnya kita coba lagi ya dari konversi desimal ke heksa ya, dari desimal ke heksa. Nah, kalau ke oktal tadi kan kita pakai bilangan 8 sebagai pembagi ya, dalam hal ini pembagi di sini sama pengali di sini di sebelah kanan. Jadi kalau yang di digit di depan koma kita pakai pembagi ya, kita bagi, digit di belakang koma kita kalikan gitu ya. Jadi untuk yang konversi ke heksa ini berarti untuk digit 985 kita kalikan, kita bagi dengan 16 sampai nanti mentok, nggak bisa dibagi lagi ya, sampai n-nya 0, sampai 0 ya, sampai tersisa sisa yang paling kecil ya, kurang dari 16. Kemudian untuk digit di belakang koma 0,78125 ini kita kalikan dengan 16 gitu ya, sampai nanti muncul bilangan seperti di awal gitu ya. Dalam hal ini misalkan kita mau ambil di sini adalah 2 angka di belakang koma misalkan. Jadi kita pakai sampai baris kedua ya. Jadi 78125 kita kalikan dengan 16 ya, kita bulatkan hasilnya adalah 12,5 sekian. 12-nya kita simpen, 5 sekiannya kita proses lagi. Kita kalikan dengan 16, hasilnya adalah 8 dikalikan sekian. Nah, sekian yang terakhir itu dia pasti akan menunjukkan bilangan yang sama ya, desimal yang sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, dalam hal ini misalkan kita proses seperti ini ya, dapat hasil seperti ini, maka kita lihat bahwa 985,78125 dalam basis 10 itu sama dengan 3,13,9 dari bawah ya, 3,13,9. Nah, 13 ini dalam heksa kan dia ditunjukkan dengan menggunakan abjad, yaitu D. Jadi kita taruh di sini 3D9 ya. Sementara untuk yang tabel ungu kita baca dari atas 12 8. Nah, 12 jangan tulis 12, tapi kita representasikan dulu dalam abjadnya apa ya. 12 itu kalau dalam heksa kita lihat 12 itu sama dengan C ya, berarti di sini kita ganti 12-nya menjadi C ya, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa hasil konversi 985,78125 dalam basis 10 itu sama dengan 3D9,C8 dalam basis 16. Oke, berikutnya untuk mengkonversi biner ke oktal. Nah, sekarang biner ke oktal ya. Kalau tadi dari desimal ke oktal atau ke heksa. Nah, kalau sekarang untuk mengkonversi biner ke oktal, kita bisa lihat, kita bisa mengelompokkan setiap 3 dan setiap 4 bit pada tiap sisi dari titik. Jadi untuk mengkonversi biner ke oktal, kita kelompokkan tiap 3 bit ya pada tiap sisi dari titik ya. Sedangkan untuk mengkonversi biner ke heksa, kita kelompokkan tiap 4 bit pada tiap sisi dari titik ya. Nah, tiap 3 bit dan tiap 4 bit biner itu dia akan berkorespondensi dengan 1 digit ya dalam representasinya baik oktal ataupun heksa. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kita lihat ya, 101001111101112 ya, sama dengan 243,56
Oh sorry, ini harusnya biner ke ini ya, ke oktal ya, yang pertama ya. Jadi yang di baris pertama ini dia harusnya basisnya 8 ya. Jadi 2 ke 8, yang bawahnya 8 ke 2, 2 ke 16, 16 ke 2. Ya silakan nanti Anda perbaiki sendiri. Oke, kita lihat dari biner ke oktal. Tadi perintahnya, langkah-langkahnya adalah kita bisa mengelompokkan setiap 3 bit pada tiap sisi dari titik atau dari koma maksudnya ya. Jadi kalau di sini kita lihat pada digit di depan koma ya ada 110000101. Maka setiap 3 digitnya ini kita kelompokkan tersendiri ya. 110 itu kelompok pertama. Ini kebetulan saya nggak ada pet ya. Sebentar.
Astagfirullah. Iya, sorry. Tadi saya sempat mute ya. Iya, Bu, gak apa-apa, Bu. Saya ulang lagi kali ya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, gimana caranya nih? Clear ya? Oke. Nah, ini ya. Saya ulang lagi. Tadi soalnya adalah, oke, saya tuliskan dulu. Selalu lupa nanti. Berapa tadi? 0, 1, sorry. Kok 0? Saya balik dulu ya. Nah, oke. Oke, sudah kelihatan semua ya kertas putihnya di sini. Nah, ini akan saya tulis untuk nomor pertama tadi. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, berapa tuh? 2. Sorry. 2 ini dia ini ya, apa namanya? Basisnya ya. Nah, perintahnya tadi ketika kita mau mengkonversi dari biner ke oktal, kita harus mengelompokkan 3 digit ya. Setiap 3 digit pada angka-angka yang ada di depan titik atau di depan koma. Dalam hal ini komanya kan di sini ya. Jadi dari sini kita bisa kelompokkan ada 0, 1, 1 ya. Ada 1, 0, 0 ya. Kemudian ada 1, 0. Nah, 1, 0 karena dia hanya tersisa 2 digit, berarti kita tambahkan dengan 0. Nah, Anda harus paham bahwa dalam dalam konversi angka yang paling sederhana ya pada oktal ya 0, 1, 2, 3 ya, apalagi 4, 5, 6, 7. Nah, itu kan dia merepresentasikan digitnya masing-masing ya pada bilangan biner ya. Jadi misalkan untuk 0 ya kalau dalam biner ya berarti dia adalah 000 kan gitu ya. Kalau 1 berarti dia adalah 001. Ya, jadi ini dari oktal ke biner maksudnya. 1 itu berapa digitnya? Ya 001. 2 itu berapa? Ya 010. Ya, dan seterusnya. Ya, ini nggak usah dihafalkan sebenarnya. Anda cari manual masing-masing pun bisa ya, atau coba Anda cross check dengan kalkulator juga bisa ya, kalkulator yang dia ada konversinya ya. Kemudian 4100 ya, kemudian 5101, kemudian 6110 ya, 7 itu 111. Nah, tinggal pengelompokan 3 digit tadi itu kita cari yang sesuai. Jadi dia pasti ada di salah satu dari ke-8 digit yang udah ada di sebelah kanan ini ya. Jadi 011. Nah, kita cari 011 itu dia sama dengan 3. Kita tuliskan 3 gitu ya. Kemudian 100 itu dia sama dengan 4. Tadi kita tuliskan 4. 010. Nah, 010 itu dia sama dengan 2. Gitu ya. Berarti 101000011 di depan koma ini dia sama dengan 243 pada bilangan binernya. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang yang angka di belakang koma? Sama caranya kita kelompokkan juga per 3 ya, per 3 angka, tapi kita mulai dari yang depan dulu. Jadi dalam hal ini
Berarti gimana? 1, 0, 1, kemudian kan sisa 1 ya. 1 ini berarti tinggal kita tambahin 0 belakangnya ya. 0, 0 gitu ya. 1, 0, 1 berarti dia 5, kemudian 1, 0, 0 berarti dia 4 gitu ya. Nah, ini kalau dia dari apa tadi? Dari yang biner ke apa namanya? Biner ke oktal ya. Jadi dari yang basisnya 2, seperti apa representasi bilangannya dalam basis 8 ya seperti ini ya. Jadi 1011,1011 dalam basis 2 dia sama dengan 243,54 dalam basis 8 seperti itu. Coba kita balik lagi ke materi yang tadi. Nih ya. Nah, ya, 243,56 ya. Sama ya, ini dalam basis 8 ya. Coba kita akan mengkonversi dari biner ke heksa. Nah, biner ke heksa dia beda lagi. Nah, kalau tadi kan kita punya apa namanya? Hasil konversinya ya dari bilangan-bilangan digit oktal ini ke biner kan seperti ini ya. Ya, maka untuk yang hasil konversi dari bilangan heksa ke biner, nah kita akan melihat bahwa nanti hasilnya dia bukan 3 digit lagi, tapi 4 digit gitu ya. Di 4 digit itu tidak perlu Anda hafalkan sebenarnya ya. Anda bisa mencarinya secara manual ya. Jadi Anda konversi aja, 1 itu kalau dikonversi ke biner kayak apa ya. 2 kalau dikonversi ke biner kayak apa. Ya, 2 dalam oktal kalau dikonversi ke biner kayak apa. Kemudian 3 itu seperti apa dan seterusnya gitu ya. Jadi semisal di sini langkah cepatnya gitu ya saya tuliskan 0, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau heksa kan kita punya ada 16 digit ya. Setelah 9 itu ada yang namanya 10 ya. Ada A atau sama dengan 10, ada B atau sama dengan 11, C, D, E sampai dengan F. Nah, kita harus tahu seperti apa representasinya masing-masing angka ini pada heksa di basis 2, di basis binernya, di bilangan binernya. Ya, sama dengan apa? Ini saya tuliskan representasi lainnya dulu ya. D14, E15, F16. Jadi kita mentok sampai sampai 15, sorry ya. Ini enggak ada ya. Oke, jadi kalau A, B, C, D, E itu bagaimana? Nah, 0 sendiri Maaf Bu, sebelumnya Bu, itu yang untuk B itu kan harusnya 11 ya Bu? Mana? Atau Oh iya, yang maaf. iya. Oh iya, anu ya. Maaf ya, 11. Oh iya, pantesan kok kayaknya anu ya. Berarti F ini 15 ya, Mbak ya. 11, Iya Bu, gak apa-apa. 12, 13, 14, 15. Oke ya. Coba kita cari langkah cepatnya ya. Misal kita hafal gitu ya. Atau kalau kalian nggak hafal, Anda bisa cari manual gitu ya. 0 itu kalau dalam biner, dari heksa ke biner, dia sama dengan 0, 0, 0, 0 gitu ya. Kalau 1 berarti sama dengan 0, 0, 0, 1. Kalau 2, 0, 0, 10 ya. Kalau 3, 0, 0, 1, 1. Kalau 4, 0, 1, 0, 0. Ya, 5, 0, 1, 0, 1. Kalau 6, 0, 1, 1, 0. Kemudian 7, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya ya. Coba saya tuliskan dulu.
Salah. Jadi pasti dia akan dimulai dengan semuanya 0 dan diakhiri dengan semuanya 1 gitu ya. Itu adalah keywordnya sebenarnya ya. Nah, dari sini coba kita kerjakan soal yang tadi ya. Soal yang tadi itu kayak apa? 1 0 1 0 0 0 1 1, 1 0 1 1 1 dalam basis 2 ya. Kita mau ubah ke bilangan berbasis 16 ya atau heksanya. Jadi kalau tadi basis 8 kita kelompokkan per 3 digit ya, ke depan dan ke belakang, ke depan sini dan ke belakang sini. Nah, untuk heksa, untuk konversi ke heksa kita kelompokkan per 4 digit ya. Berarti untuk yang depan ini kita kerjakan dulu 0 0 1 1 ya, kemudian apa lagi? Ini ya, 1 0 1 0. Nah, untuk yang belakang juga sama. 1 0 1 1, kemudian yang belakangnya nanti saya taruh di bawah ya, 1 0. Karena dia 1, nggak ada temennya lagi, kita tambahkan dengan 0 di belakangnya. Ya, sama dengan yang di depan tadi. Kalau yang di depan dia nggak sampai 4 digitnya, berarti kita tambahkan dengan 0 di depannya. Ya. Nah, tinggal kita matchingkan. 10-10 ini kalau dalam yang di sebelah kiri ini dia menunjukkan atau merepresentasikan digit berapa gitu ya. 10-10. 10-10 itu A atau 10 ya. Langsung aja A gitu ya. Kemudian ada juga 0 0 1 1. Mana tuh? 0 0 1 1. 3, Bu. 3 ya. Kemudian apa lagi? Yang di belakang 1 0 1 1. Berarti mana tuh? 1 0 B ya. Yang terakhir 1000. 1000 itu 8. Gitu ya. Jadi berarti dalam hal ini hasil konversi dalam heksanya adalah A3 ya. A3, B mana tuh? B8. Kayak gitu ya. Silakan nanti bisa coba dikerjakan ulang ya. Ini kan saya ambil contoh dari soal yang pertama tadi ya. Kemudian oke, kita balik lagi. Nah, ini ya. Oh, untuk yang ketiga dia soalnya digitnya berbeda. Oke, nggak apa-apa ya. Ntar kalian coba sendiri. Yang penting tekniknya sama. Ya, kalau kita mau ubah ke oktal, berarti kita kelompokkan 3 ke depan dan ke belakang. Kita kelompokkan per 3 digit ya. Kalau mau kita konversi ke heksa, berarti kita kelompokkan ke depan ya dan ke belakang per 4 digit ya. Gitu. Nah, sekarang gimana tuh? Sebaliknya ya, dari oktal mau kita ganti ke heksa, dan dari apa tadi, heksa kita ganti ke dari okta kita ganti ke biner, dan dari heksa kita ganti ke biner ya. Nah, ini kita masih pakai rincian yang tadi. Coba saya bahas yang terakhir aja ya, mumpung order masih ada ya. Jadi B2.5D6 dalam basis 16 sama dengan berapa dalam basis 2 ya. B2.5D6. Saya tulis dulu. B2.5D6 ya dalam basis 16. Panjang ini ya. 10 10 110 ya dalam basis 2. Oke ya. Jadi kita coba ke whiteboard yang tadi.
Nah, ini ya. Ini gimana caranya nih? Oke, kita coba yang terakhir ya. Mana lagi? Oh, ini. Oke, oke. Saya tuliskan tadi itu B 2,5D6 ya dalam basis 16. Nah, ini kita akan coba lihat seperti apa representasinya atau hasil konversinya dalam barisan biner, dalam bilangan biner ya. Jadi kita kelompokkan, kita cari masing-masing ya. Jadi untuk angka atau digit di depan koma itu apa? Ada B, ada 2. Nah, ini kita lihat bagaimana representasinya masing-masing. Kalau B tadi 1, 0, 1, 1. Kalau 2 itu 0, 0, 1, 0. Jadi untuk B2 tinggal kita gabungkan aja ya. B2 itu berarti 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Itu untuk digit yang di depan koma. Yang di belakang koma bagaimana? Sama ya. Jadi 5. 5 kita cari dulu. 5 itu di sini. Ya, 0, 1, 0, 1. Kemudian D. D itu ada 1101 ya, berarti 1101. Kemudian 6. 6 itu sama dengan 0110. Nah, sekarang tinggal kita gabung semuanya, jangan lupa komanya ya. Jadi B2,5D6 dalam heksa itu sama dengan 1011 ya. 1101, salah. Satu 011 ya 0010 koma baru baru 5D6 kita masukkan ya hasilnya masing-masing 0101 1101 0110. Jadi hasil representasinya B2,5D6 itu sama dengan ini ya. Ini dalam biner ya, basisnya 2 gitu. Demikian juga untuk yang oktal. Kalau yang oktal berarti kita cari masing-masing representasi digitnya dalam biner ya. Jadi 0 itu berapa? Kok 0. Misalkan dalam ini ya, dalam soal yang ini, nah dalam soal yang ke berapa? Kedua ya, 514,78. Nah, berarti kita cari dulu 5 itu sama dengan berapa representasinya, 1 itu berapa, 4 itu berapa representasinya ya. Kemudian kita gabungkan jadi 1 semua ya di posisi di depannya koma, yang belakang 7 kita cari juga berapa hasil representasinya ya. Jadi 7 sama dengan 1, 1, 1. Nah, kemudian baru kita gabung semua, jangan lupa komanya atau titiknya dimasukkan lagi. Oke, selesai untuk konversi antar sistem bilangan.
Di belakang ada beberapa latihan yang ditinggalkan untuk Anda coba ya, barangkali nanti kalau UASnya UASnya offline, soal-soal berikut mungkin akan keluar gitu ya. Jadi kurang lebih nanti penjelasannya bisa Anda pelajari lagi ya, bagaimana hasil atau proses konversi masing-masing antar sistem bilangannya. Anda pelajari lagi, Anda coba kerjakan juga latihan-latihan berikut. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya, udah capek semua ya? Oke, baik. Kalau udah nggak ada, saya akhiri ya untuk materi hari ini. Terima kasih. Kita sambung lagi di materi berikutnya. Sebentar ya, jangan ditutup dulu. Maaf Bu, boleh saya bertanya nggak Bu? Silakan. Maaf ya Bu, itu pas waktu hari Kamisnya kan itu absennya kan di tempat ya di gedung fakultas. Oh Nah, iya. saya itu nggak kebagian absen, soalnya saya ada di rumah gitu. Gimana Bu? Jadi Aku nggak nggak sempat. apa-apa. Nanti saya putihkan semua ya, sama yang 2 minggu lalu ya. Oh baik Bu, terima kasih banyak. Oke. Mungkin bukan mbaknya aja yang belum Iya, yang nggak bisa. sengaja nggak absen ya. Iya nggak Iya, apa-apa. bisa. Saya biasanya pasti mutihkan ini semuanya karena saya nggak ini ya, nggak terlalu awas sama setiap chat yang masuk. Jadi saya nggak mau ambil pusing ya. Kadang ya udah siapa yang ini saya udah putihkan satu kelas sekalian ya. Baik Bu, terima Ini kasih memang banyak. Iya. untuk kejadian-kejadian yang urgent kayak misalkan saya nggak bisa masuk atau apa ya udahlah ya, saya putihkan aja semua gitu ya. Ada lagi pertanyaan mungkin terkait materi dari yang lain? Enggak ya? Silakan dicoba ya untuk untuk soalnya. Kemudian maunya saya tambahkan penjelasan dari materi Prof. Slamin ya. Tapi kayaknya sudah tidak memungkinkan. Jadi silakan Anda pelajari sendiri ya, kurang lebih mungkin sama ya materinya. Kalau mungkin ada beberapa yang berbeda bisa Anda tambah untuk pengayaan Anda sendiri ya. Terima kasih.